Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bak jeung Cierang dan Waalaikumsalam. Ada yang sudah banyak bergabung. Muhammad Randi Amar, Red Bull. Ada Red Bull PHG Pahang, Malaysia. Ada Muhammad Miftah, ada Asroni, Budi Prasetya, Waalaikumsalam. Yunanto Adityo, Alfiansyah, Zakir, Lan, Zafron, God Ray, Salamikum, Paman Sten. Ada Asmurek baru bergabung. Azhar Barber, Waalaikumsalam. Ada Komet Ozi, Prawiro Harjo, Ardiandwi, Zaidandun, Ridwan Setiaji, King of Virgo, Jagat 402. Oke. Monggo bagi yang punya pertanyaan, keluh kesah mengenai masalah dunia supernatural, kita tunggu sampai 30 orang. Baik, sudah ada pertanyaan masuk. Monggo bagi yang punya pertanyaan bisa langsung disampaikan lewat live comment di live streaming ini, ataupun bisa lewat WhatsApp saya, ataupun bisa lewat telepon. Tapi untuk saat ini saja ya.
Oh enggak, sorry, lewat WhatsApp aja, enggak lewat telepon, tidak menerima panggilan langsung, hanya lewat pesan WhatsApp, langsung pesannya saya bacakan. Baik, ada yang bergabung, Adim Khairul, Muhammad Adim, SWDTYS, Samudra 8, Ridwan, Seller Center, Ram Cidi, Adit Official, Dede Irwan, Khalsum 05, ada Fikri, Aris Munandar, Ridwan Setiaji. Baik. Nah, kita bacakan dulu pertanyaan dari Idam ya. Dari Idam yang masuk lewat inbox, yang masuk lewat WhatsApp. Waalaikumsalam. Kalau boleh nanya, kenapa ya media kekebalan gak pengaruh ke saya? Dari jimat, udah nalan madu yang katanya fungsinya untuk keselamatan, udah nalan baterai dan segala macam. Walaupun katanya untuk kebal keselamatan, bukan kebal aktif, tapi masa pas ditimba timbangan kaki masih berdarah. Saya tahu semuanya dalam lingkup kehendak Allah, tapi yang saya mau tahu apa memang salah di sayanya atau memang medianya kurang paten. Pertanyaan dari Mas Idam ya. Jadi Mas Idam ini sudah memahari berbagai macam media kebal, dari mulai madu, mulai dari madu, jimat, nalan gotri dan lain sebagainya. Tapi kok tetap aja berdarah. Meski kata dukunnya kebal yang sifatnya apa sih tadi? Kebal keselamatan, bukan kebal aktif, tapi kok ternyata pas ada bahaya ketimpa timbangan masih berdarah. Oke, saya jelaskan. Yang pertama, saat ada media kebal yang tidak tajrib, yang perlu diperhatikan adalah siapa dulu yang membuatnya. Itu yang membuatnya sudah berkompeten atau tidak dalam pembuatan ilmu kebal, pembuatan jimat kebal. Dia benar-benar dukun yang bisa bikin kebal atau enggak. Gitu loh. Lihat dulu siapa yang bikinnya sebelum kita mahari dari dia. Lihat dulu nih dukunnya siapa, punya kemampuan nggak untuk bikin itu gitu loh. Nah, kemudian jika memang ini dukunnya bener nih, udah banyak testimoni, sudah banyak orang yang sukses maharin ilmu kebal dari dia, misalkan bukan ilmu jimat kebal dari dia ya. Lalu kenapa saya gana? Kalau memang orangnya sudah benar, dukunnya yang bikin medianya sudah benar, paranormalnya yang bikin medianya sudah benar, tinggal kita lihat ke diri kita. Kalau memang kita tidak melanggar pantangan, kita tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam, tidak melanggar pantangan ilmu kebal, seperti misalkan menantang orang, cari mati dan lain sebagainya, maka kalau memang kita merasa tidak melanggar itu semua, ini berarti yang masalah jimatnya, bukan ada dalam diri kita ya, bukan ada dalam diri kita. Dengan catatan asal kitanya tidak melanggar pantangan, tidak melanggar syariat Islam. Kalau ilmu kebalnya bersumber dari ilmu hikmah, bersumber dari yang baik. Tapi selain daripada itu saya tidak tahu. Tapi kalau memang ilmunya benar, bersumber dari mana itu ilmu hikmah yang benar, mau pakai hijib, pakai kosam, asma atau apapun itu, seharusnya tajrib dan bisa dites. Gitu. Dengan catatan si pemegang jimatnya ini nggak melanggar pantangan, nggak melanggar syariat Islam, begitu. Ada yang lain? Ada dari Fikri Haikal. Kalau garap hajat klien, penjualan aset, bagus tidak digarap di makam-makam? Apakah ada tawasul khusus? Baik, yang pertama, untuk menggarap klien, menggarap hajat-hajat besar tidak perlu tempat khusus, tidak perlu buhur khusus, tidak perlu minyak khusus. Tempat khusus di makam keramat, di makam wali, di makam nabi sekalipun, itu tidak menjamin ketajriban, itu tidak menjamin kemustajaban. Buhur semahal apapun, minyak semahal apapun tidak menjamin ketajriban, tidak menjamin kesuksesan, tidak menjamin kesuksesan dalam menggolkan hajat tersebut. Kuncinya di mana? Kuncinya ada di dalam diri kita. Jadi minyak yang mahal, buhur yang bagus, tempat yang keramat, tempat yang penuh karomah itu hanyalah wasilah, penambah
wasilah penambah. Kalau motor itu, kalau mobil itu ibaratnya nos. Nah, tetap meskipun kita pakai nos yang paling kuat sekalipun, misalkan nih pakai buhur minyak, tempatnya yang keramat sekali misalkan, tetap kalau di dalam hati kitanya tidak benar, tidak bersih, ibadah kita tidak dijaga, itu tidak akan goal. Jadi daripada ke tempat-tempat keramat, daripada beli buhur mahal-mahal, daripada beli minyak mahal-mahal, terlebih dulu bersihkan hati kita dulu, bersihkan niat kita dulu, ibadah kita bersihkan dulu sebelum beli minyak, beli apa. Jadi agar tidak sia-sia gitu loh. Takutnya sudah pergi ke makam jauh-jauh ya kan, sudah beli buhur minyak yang mahal, ternyata tidak gol. Faktor tidak gol tersebut bukan dari medianya yang kurang ampuh, bukan dari buhurnya yang kurang mahal, bukan dari minyaknya yang kurang bagus, bukan dari tempatnya yang kurang berkaromah, bukan. Tapi memang ya kitanya berdoanya gitu loh. Karena masalah penggarapan klien, penggarapan hajat ini urusan kita dan Allah. Allah mengijabah kita doa kita. Allah mengijabah tidak doa kita gitu loh. Terlepas mau dimanapun berdoanya, kalau Allah mengijabah doa kita, itu akan gol hajatnya. Kita bersih berdoanya, niatnya benar. Niat kalau gol mau begini mau begitu, kita sudah punya nazar kalau hajat ini gol mau bangun masjid segala macam. Nah, tiba-tiba hajat kita diijabah. Itu bukan faktor buhur yang mahal, itu bukan karena minyak yang bagus, itu bukan karena tempat yang keramat, bukan, tapi memang karena hati kita bersih, kita berdoa kepada Allah, akhirnya Allah mengijabah doa kita. Begitu. Jadi sebelum lari ke buhur minyak itu lebih baik ini dulu bersihkan. Karena sekarang yang paling bahaya di dalam ilmu hikmah itu adalah penyakit yang tidak terasa. Kita mabok, kita membunuh orang, kita bacok orang, kita tahu itu salah. Dan pasti kalau kita merasa kita sudah melakukan kesalahan, pasti kita bertobat. Tapi ada penyakit yang letaknya di sini nih. Penyakit yang diam di dalam hati, yang bahkan pelakunya pun tidak merasa dirinya salah. Iri dengki, ujub dia takabur. Orang yang iri dengki, orang yang sulit, orang yang kikir, orang yang tidak bisa melihat orang lain senang, orang yang hatinya kotor, mereka tidak pernah merasa bahwa mereka berbuat salah. Mereka tidak pernah merasa mereka berbuat salah. Nah, penyakit yang seperti ini yang berbahaya. Karena kesalahannya tidak disadari oleh orang tersebut. Perasaan gue sholat lancar, perasaan gue dzikir lancar, perasaan gue sedekah lancar, tapi kok nggak tajrib ilmunya. Itu bukan di sholatnya, bukan di sedekahnya, tapi di hatinya yang kotor. Dan orang yang hatinya kotor, terkadang mereka tidak merasa bahwa dirinya kotor. Beda dengan ahli maksiat, pemabuk, pezina, pembunuh sekalipun, mereka tahu itu salah. Dan pasti bertobat, karena mereka tahu, gue salah, gue harus bertobat. Sedangkan yang orang yang menyimpan penyakit hati, tidak pernah merasa dirinya bersalah. Gitu. Jadi perbaiki dulu ya, sebelum ilmu-ilmu segala macam, mengamalkan ilmu, menggarapin itu, perbaiki dulu di dalam ini. Yang dalam ini hati perbaiki dulu. Oke. Ada dari siapa lagi ya? Oke. Banyak banget. Ridwan Setiaji, waalaikumsalam. Izin tanya, minyak awalim rohani khosoh bisa meringkas riado dari 40 hari menjadi 1 hari. Lalu apakah setelah itu harus tetap riado sesuai pakem? Oke. Yang pertama, minyak awalim ruhani ini tidak berfungsi untuk gimana ya, untuk semacam memperkuat batin, enggak. Dengan batinnya kuat, riadonya sebentar, enggak. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi begini, minyak awalim ruhani ini hanya digunakan agar mempercepat hadirnya hodam keilmuan. Yang asalnya dalam 40 hari hodamnya baru hadir, dengan 1 malam hodamnya sudah hadir dan ilmunya sudah siap digunakan. Begitu. Tapi meskipun pakai awalim ruhani, tetap setelah riado 1 malam tetap ilmunya tetap harus diamalkan setiap selesai sholat. Mungkin misalkan kalau saya nggak ada waktu nih, misalkan saya kerja malam nggak ada waktu untuk wirid 40 hari, 40 malam saya nggak ada waktu, saya mahari minyak awalim ruhani, di mahari minyak awalim ruhani, lalu riadonya diringkas menjadi 1 hari. Tapi bukan berarti tidak mengamalkan ilmu itu lagi, tetap ilmunya diamalkan meskipun pakai awalim ruhani, tetap ilmunya diamalkan, namun memang tidak tiap malam, dikurangi intensitasnya. Jadi setiap selesai sholat, setiap perjalanan, kalau lagi gabut diam daripada nggak jelas, itu mending wirid dalam keadaan suci, begitu maksudnya. Ada Ananda Fazrian, waalaikumsalam, salam dari Pelabuhan Ratu. Saya sudah mengamalkan ijazah masal sholawat nurijat, namun belum meminta izin mengamalkannya. Mohon ridho izin dan doa dari Kubus. Amin.
Untuk sholawat nurijat sudah saya ijazahkan kepada orang yang menonton video tersebut. Tidak perlu meminta izin, asalkan sudah nonton videonya itu sudah saya ridhoi untuk menerima ijazahnya. Lanjut ke Waalaikumsalam Adit Official dari Jagat PJR. Waalaikumsalam. Roni Pratama, amin amin. Ada Andi Boker, Endri Arya, Dwi Talijiwo. Hilman Hakim, waalaikumsalam. Ingin bertanya, apakah tajrib jika seorang diputus sanadnya oleh guru sebelumnya, sedangkan pemaharnya tidak tahu? Maksudnya gimana nih? Apakah tajrib jika seseorang diputus sanadnya oleh guru sebelumnya, sedangkan pemaharnya tidak tahu, apakah bisa tajrib? Oh, jadi Mas Hilman Hakim ini bertanya, misalkan saya punya murid si A. Nah, si A ini sudah diputus sanadnya oleh saya sudah tidak ridho kepada orang tersebut. Apakah masih bisa tajrib? Sedangkan muridnya tidak tahu bahwa orang itu bermasalah. Ya. Nah, baik. Ilmunya, kemungkinan tajrib ilmunya menurun. Tetap bisa tajrib, tapi kemungkinan ilmunya menurun. Kemungkinan tajrib ilmu tersebut menurun. Tetap bisa tajrib, tapi kemungkinannya menurun. Yang asalnya bisa tajribnya 100%, mungkin jadi 50%. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi orang yang tidak tahu ini sudah diputus sanad, dia mengamalkannya dengan ikhlas. Bisa jadi Allah menggerakkan hodam daripada ilmu tersebut untuk orang ini, meskipun dia belajar kepada guru yang sudah diputus sanad. Begitu. Bisa jadi karena kalau orangnya niat benar, hatinya bersih, bisa jadi Allah memerintahkan bala tentaranya untuk membantu orang ini meskipun dia belajar kepada guru yang diputus sanad. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya terletak pada guru yang diputus sanadnya tadi. Biasanya orang yang diputus sanad sudah tidak bisa memberikan keberkahan kepada murid-muridnya. Tidak ada keberkahan yang bisa diambil dari orang tersebut. Tidak ada keberkahan yang bisa diambil dari orang tersebut. Maka dari itu, pilih-pilih dan hati-hatilah dalam memilih guru. Ya, sebelum kita memilih guru ini, kita harus gali dulu informasi tentang si guru ini. Gitu loh. Bagaimana dia kepada gurunya, bagaimana dia kepada muridnya. Kalau memang ke muridnya aja dia ibaratnya tidak mendidik dengan baik, apalagi kepada gurunya, begitu. Jadi harus hati-hati dalam memilih guru. Olil, assalamualaikum, waalaikumsalam, amin amin. Ada Astroni Budi Persetia, waalaikumsalam. Mau bertanya, apakah benar serangan santet itu bisa dibalikan kepada si dukun pengirimnya? Di dalam ilmu hikmah tidak ada acara, tidak ada akidah, tidak ada perintah untuk membalikan santet kepada pengirimnya. Tidak ada. Di dalam ilmu hikmah tidak mengajarkan untuk membalas santet jenis apapun, tidak ada diajarkan untuk menyerang kembali orang yang mendolimi kita, tidak. Di dalam ilmu hikmah tidak diajarkan demikian. Kalaupun ada di dalam ilmu hikmah, itu biasanya ilmu-ilmu pemutus santet, pemutus ikatan sihir, ilmu-ilmu pemutus sihir, ilmu-ilmu pelindungan dan lain sebagainya. Dan saat kita sudah mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, misalkan kita dapat serangan santet, kita amalkan ilmu-ilmu tersebut, lalu kita sembuh dari santetnya. Nah, masalah santetnya, masalah si dukun yang mengirim santetnya selamat atau tidak, itu bukan urusan kita. Kalaupun dukunnya ternyata masih sehat-sehat saja, setelah kita obati diri kita sembuh, tapi dukunnya masih sehat-sehat saja, ya mungkin Allah memberikan kesempatan kepada dia. Tapi pada saat kita membaca suatu qasam, kita menyembuhkan diri kita sendiri, lalu si dukunnya mati, itu di luar kontrol kita. Karena kita tidak boleh meminta dukunnya mati, kita tidak boleh meminta serangannya dikembalikan, tidak. Karena dendam tidak diajarkan di dalam ilmu hikmah. Dendam, membalas keburukan dengan keburukan tidak diajarkan dalam ilmu hikmah. Kalau ada guru ilmu hikmah yang mengajarkan demikian, meskipun itu murid saya, meskipun Sukmawijaya,
meskipun Sukma Satria Perkasa, meskipun Ahmad Jabar. Kalau mengajarkan demikian, saya putus sanadnya. Jangan mentah-mentah, oh ini Sukma Wijaya dekat dengan saya, tapi dia mengajarkan untuk mengirim santet kembali kepada pengirimnya. Jangan. Dengan dia berkata demikian, berarti dia sudah bukan murid saya lagi. Karena saya tidak pernah mengajarkan demikian. Waalaikumsalam, Roni Pratama. Kang, gimana kalau udah bertobat tapi tetap ngerasa salah, ngerasa berdosa? Itu yang saya alami. Ini wajar. Orang salah pasti merasa bersalah. Anjar Bonces Evolution. Kalau mau berlipat belajar ilmu hikmah boleh Kak Gus, kira-kira biaya bisaronya berapa? Biaya bisaro. Kalau untuk belajar privat saya tidak terima dulu karena memang belum kondusif lingkungan dan tempat tinggal saya untuk menerima murid. Di sini perumahan dan tidak diperkenankan untuk menerima tamu dalam jumlah banyak. Agak sedikit ketat ya. Ian Jabul. Waalaikumsalam. Fruzoneto. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya gimana caranya menjadikan kondisi tenang dan fokus pada saat wirid suatu amalan. Jangan berpikir apapun, jangan mencari apapun, jangan berharap apapun. Muhammad Rodi Amar, Waalaikumsalam. Ada, sudah saya jelaskan secara rinci di videonya. Asman 12 Raja Awan, videonya ada di YouTube di channel Subhanang Sajati. Ada Samudra 8. Mau tanya Gub, apakah ada hubungannya meditasi dengan mempelajari ilmu hikmah? Tidak ada. Tidak ada hubungannya antara meditasi dan mempelajari ilmu hikmah. Kalaupun saya mengajarkan ilmu meditasi, itu tidak ada kaitannya dengan ilmu hikmah. Itu hanya proses pengajaran, itu hanya proses pembelajaran dalam segi dunia metafisika, bukan ilmu hikmah. Waalaikumsalam. Di laut tempat saya kan ada sumber daya berupa timah, tapi karena tambang laut dilarang, maka sumber daya itu tidak bisa diambil. Apa ada ya ilmu hikmah yang bisa menambang secara gaib? Ada. Di dalam ilmu hikmah jangankan untuk menambang secara gaib, tapi untuk merubah siang menjadi malam pun ada. Saya tunjukkan. Saya ada sekitar ribuan kitab terjemahan. Sebagian memang sudah ditulis dalam PDF jika diterjemahkan oleh kawan-kawan saya yang memang mengerti teknologi. Tapi saat saat kitab hikmah diterjemahkan oleh kawan-kawan oleh sepuh-sepuh di pesantren yang tidak paham teknologi, yang gaptek, biasanya ditulis di buku. Salah satu ilmu yang aneh yang pernah saya temui adalah ilmu merubah siang menjadi malam. Ilmu merubah siang menjadi malam. Gila nggak? Memang gila. Tapi itulah ilmu hikmah. Itulah ilmu hikmah. Saya tunjukkan. Ba'ruf Mu'alib Asror. Ada ilmu istinqaq, segala macam, jalbu suryani, banyak banget ilmu-ilmu aneh. Ada Durnadir. Salah satu ilmu yang aduh jatuh. Oke. Lanjut. Ini ada salah satu bab ilmu yang aneh ya, mungkin bisa dibaca. Baca enggak? Nih. Qat'u hajar sakil wa nakli. Ilmu memecah batu yang berat dan ilmu memindahkan batu yang berat. Nih. Nasfutal Qadim, ilmu merobohkan bukit purbakala, merobohkan gunung batu, bukit batu bisa roboh.
Mana ya merubah siang menjadi malam? Bukan di sini kayaknya. Bukan di sini kayaknya. Bukan di bab ini. Tab mana lupa lagi. Tapi untuk Mas Jagat, tapi ada memang ilmu untuk menambang seperti itu ada. Ilham Kumis, Mas satu perguruan sama Ki Sukma Wijaya. Ki Sukma Wijaya belajar di saya. Bukan satu perguruan, tapi dia belajar di saya. Tidak ada di media sosial, tidak ada satu orang pun yang satu perguruan dengan saya. Nggak ada. Jadi kalau ada mengklaim, mengaku-ngaku satu perguruan, bohong. Dia sudah berbohong, dan jika Anda tahu dia sudah berbohong, untuk apa belajar pada orang yang berbohong? Karena nggak ada yang satu perguruan itu nggak ada. Kalaupun memang ada murid saya yang punya guru lain, memang betul ada. Arif Sukma, Ahmad Jabar, Saiful Ma'arif, Jagat Sukmawening, Mas Loki, semua memang punya banyak guru. Salah satunya saya. Tapi kalau untuk yang satu perguruan nggak ada. Anang 3991, Waalaikumsalam. Numpang tanya, kalau kita punya amalan tapi jarang diamalin, apakah hodam yang kita amalkan akan tetap mengikuti apa gimana Gus? Tidak ada hodam yang mengikuti, enggak ada hodam yang mengikuti, tidak ada. Amalan itu punya hodam, tapi hodamnya tidak menempel. Dia hanya akan hadir pada saat kita baca amalnya, pada saat kita menghadirkan dia, mentahdir dia. Dan syarat agar hodam merespon panggilan kita adalah dengan cara mengamalkan ilmunya. Kalaupun sudah punya ilmu tapi sudah lama tidak diamalkan, hodamnya nggak akan pergi, nggak akan hilang, tetap ada ilmunya. Tinggal amalkan lagi, barulah hodamnya akan hadir kembali. Rani Hidayat, kalau ada yang mempelajari ilmu hikmah tapi masih kasar kepada orang tua, itu gimana Gub? Jangan dulu belajar, saran saya kalau masih kasar. Ian Jambul, Kang mau tanya, kalau Asma Suryani dengan Aisyah energi lebih kuat yang mana? Nggak tahu. Paling malas kalau ada orang yang suka membanding-bandingkan ilmu. Sudah suul adab, di dalam ilmu hikmah tidak bisa seperti itu. Ada orang yang meremehkan ilmu bismillah 786. Ada orang yang meremehkan isimbir hatihin, ada. Saya tidak pernah meremehkan ilmu apapun. Semua ilmu baik, semua ilmu mustajab, semua ilmu tajrib. Dengan catatan, sanadnya benar, gurunya benar, pengamalnya benar. Persatya Aji, mau tanya nih, di Cakra Ajna saya ada suatu energi, kenapa sekarang udah saya? Ini jangan halu mas Prasetya Aji, Prasetya Aji Dwi, jangan halu. Ayasi TB, Waalaikumsalam. Penarikan pusaka atau mustika itu apakah bisa bahaya bagi kita, bahkan bisa menewaskan si penarik? Enggak, bohong. Kalau ada yang mati karena narik pusaka berarti belum bisa. Dan kalau orang belum bisa, ngapain sosokan narik? Ibarat pakai motor, apakah bahaya? Enggak. Apakah bisa menimbulkan kematian? Enggak. Kalau memang pakai motornya benar. Tapi kalau orang yang belum bisa pakai motor ke jalan, misalkan orang belum bisa apa-apa belum bisa menggunakan motor, tiba-tiba pakai motor ke jalan, tabrakan terus mati, itu bukan karena motornya, tapi memang karena orangnya tolol. Gitu. Begitupun soal narik pusaka. Kalau ada yang mati karena narik pusaka, bukan ilmunya yang mengakibatkan orangnya menjadi mati, orangnya tewas bukan karena ilmu, bukan. Tapi memang orangnya tolol, dan orang tolol nggak bisa narik pusaka, ngapain sosokan narik? Soal khotimah kalau orang matinya begitu.
Sial amat lu mati karena narik pusaka. Mati itu karena jihad, mati syahid, membela ulama, membela zuriyah Nabi. Mati karena narik pusaka, ngapain? Mohon izin bertanya, apakah semua ilmu bisa diisikan ke pemarut? Tidak ada ilmu yang bisa diisikan. Tidak ada. Jika memang ada yang bisa mengklaim bisa mengisikan ilmu, bohong besar. Apalagi yang diisikan ilmu karomah. Ada kan orang yang mengklaim bisa mengisikan ilmu karomah? Gimana caranya? Logikanya di mana? Kebangetan tololnya orang yang aku bisa mengisikan ilmu karomah. Mau belajar ke siapapun, meski belajar ke nabi sekalipun, meski belajar ke wali sekalipun, tetap harus mengamalkan. Awan Jadah, waalaikumsalam. Baru santai, Saudi nonton. Asroni Budi Persetia, gimana hukumnya mempunyai guru lebih dari satu? Diperbolehkankah Kang? Sangat perbolehkan, bahkan wajib. Karena tidak ada guru yang sempurna. Teman-teman belajar ilmu hikmah kepada saya silahkan, belajar ilmu kebal kepada saya silahkan, belajar ilmu metafisik kepada saya silahkan. Tapi jangan pernah belajar soal fikih kepada saya, jangan pernah belajar soal tasawuf kepada saya, karena saya bukan guru yang pas untuk mengajari ilmu fikih dan tasawuf. Ahmad Khairuddin, bagaimana Asma 12 Raja Awan? Asma ya, bukan kosong. Asma 12 Raja Awan bedanya dengan Asma Awan. Bedanya seperti ibarat rakyat dan raja. Kalau ya jelas lah, kalau namanya Raja Awan pasti rajanya. 12, jumlah rajanya pun 12. Ya kalau Asma Awan paling rakyat-rakyatnya. Muhammad Randi Amar, buktinya saya mengamalkan Asmasir, hidup saya tenang, sholat semakin rajin. Amin. Semoga istiqomah, Mas Randi. Assalamualaikum Kang, jika isian kodam sudah lama tidak mengamalkan amalannya, apakah masih bisa dipanggil kembali? Bisa. Ada yang masuk lagi. Ini pertanyaan dari siapa ya? KY itu siapa? Oh ini tadi si Fikri. Fikri bertanya mengenai apa bedanya al-hikmah, arti dari ilmu hikmah atau al-hikmah. Al-hikmah atau ilmu hikmah memiliki arti ilmu apapun yang membawa hikmah kepada para pengamalnya, terlepas mau ilmunya bahasa Suryani, bahasa Arab, bahasa Mesir, bahasa Irak, bahasa Maroko, bahasa Jawa, bahasa Sunda, tidak apa-apa. Ada ilmu dalam bahasa Jawa tapi perintah, misalkan nih ilmunya bahasa Jawa, tapi di dalam ilmu tersebut diperintahkan untuk berpuasa 7 hari, diperintahkan untuk sedekah. Setelah sedekah diperintahkan untuk mencium kaki orang tua, meminta maaf kepada orang tua. Kemudian ilmunya tajrib, membawa keberkahan kepada pengamalnya, sholatnya semakin rajin, maka itu ilmu hikmah meskipun bahasa Jawa. Jadi bullshit kalau ada orang yang ngomong ilmu hikmah harus bahasa Jawa. Enggak. Ilmu hikmah itu bukan suatu jenis keilmuan, bukan. Ilmu yang bahasa Arab tidak berarti hikmah, enggak. Karena banyak ilmu sihir hitam, sihir iblis yang menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak ada perbedaan dalam segi bahasa ya di dalam dunia keilmuan itu. Mau bahasa Jawa, bahasa Sunda, asal memang ilmunya benar membawa keberkahan, itulah ilmu hikmah. Meski bahasanya Sunda atau Jawa. Itu arti al-hikmah. Lalu kemudian apa arti asma, qasam, istighdam? Yang pertama, asma itu adalah nama. Asma batrosin, berarti ada nama-nama. Nama batrosin, ada nama-nama khodam batrosin di dalam asma tersebut, di dalam ilmu tersebut. Asma itu artinya nama. Asma Suryani berarti nama-nama yang ditulis di dalam bahasa Suryani. Asma Allah berarti nama-nama Allah. Qasam itu adalah sumpah. Sumpahnya siapa? Siapa muaksibnya, siapa yang bersumpahnya, siapa dan siapa yang disumpahinya? Qasam azimah Nabi Sulaiman, yang bersumpahnya Nabi Sulaiman, yang disumpahinya ada Ifrit, ada Awan, ada Aflak. Itu qasam. Istidam apa? Itu ilmu khodam. Kalau bahasa Jawanya perewangan. Kalau misalkan ngambil sanad SLS tapi dari beberapa mujis SLS, cara pengamalnya gimana ya? Yang baiknya kalau misalkan dalam sehari mengamalkan dari 3 mujis. Kalau memang tawasulnya sama, satu sanad, tawasulnya cukup dibaca 1 kali.
Tawasul sekali aja gak perlu. Ini kan ada nih ilmu 3 nih, nggak perlu ilmu ini baca tawasul, ilmu ini baca tawasul, ilmu ini baca tawasul, nggak perlu seperti itu. Tawasulnya baca sekali, setelah selesai tawasul 1 kali baru baca ilmu ini dan ilmu ini, begitu. Heru Angger, tadi sudah saya jelaskan, mohon penjelasan bedanya asma dan kosam apa. Asma itu adalah nama, kosam itu adalah sumpah. Ini kalau digali lebih dalam lagi, saya minta 3 jam. Silakan datang ke rumah, bawa rokok 1 truk, baru saya bahas panjang lebar. Samudra 8, Gub, ilmu yang puasa kalau pakai minyak awalim apakah tetap harus puasa? Harus puasa. Guru mahari ilmu apa supaya kita bisa mengetahui ilmu yang cocok bagi yang kita ambil? Istikharah. Kalau pengen tahu yang cocok bagi kita itu istikharah, bukan ngamalin yang lain-lain. Minta petunjuk ke Allah. Oke. Sudah berapa menit ini? Satu pertanyaan lagi. Saya pilih pertanyaannya yang menarik. Joyon Taj, Kang mohon maaf, apa menurut Kang Gub yang mengijazahkan lewat medsos, kitab Al-Aufaq atau sejenisnya? Menurut Kang Gub bagaimana? Sah-sah saja kalau memang sanadnya benar, gurunya benar. Baik, pertanyaan yang lainnya ditahan. Kita bertemu di live streaming selanjutnya setelah IG 3 minggu depan. Ini nanti akan live streamingnya di Facebook. Ya, jangan lupa bagi yang pertanyaan sekarang banyak nih pertanyaan yang nggak saya jawab. Dari mulai bagaimana nih kasusnya kalau memahari ilmu pakai duit togel, bagaimana adab-adaban garap hajat tanah, terus apa harus mengaku kepada guru dan apa maksudnya tadi apa sih? Bagaimana jika memahari ilmu dari hasil uang haram, terus kemudian adab menggarap hajat, bagaimana soal asma nasum, ngamal ilmu berhodam dan sebagainya, kan banyak tuh yang belum kejawab. Nantikan live streaming konsultasi online tanya jawab selanjutnya di Facebook saya. Kemungkinan 3 hari atau paling lambat seminggu lagi lah, 7 hari lagi. Jadi ini akan terus bergilir di IG, ada di Facebook, ada di YouTube. Dalam 1 bulan itu digilir. Ya. Nah, simpan pertanyaannya, catat baik-baik pertanyaannya di buku. Nanti pada saat live streaming Facebook, tanyakan itu kembali kepada saya. Sekian dari saya, semoga membawa manfaat, semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Semoga ilmu dan semua teori yang saya beritahu di live streaming ini bisa menjadi wasilah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sekian, saya Kusuma Said. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.